Ya, di agamanya mereka disebut Mesias. Mesias. Ya, kalau di agama Islam disebutnya Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para sahabat Laskar Sang Kiai dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan semua urusannya, diringankan semua beban hidupnya, dilancarkan rezekinya juga. Yang bagi yang sakit semoga diberi kesembuhan Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah atau misteri, Mas, ya. Iya. Sapi merah yang ada di mana, Mas? Yerusalem. Yerusalem itu memang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda apa? Kabarnya sudah muncul, Mas, ya? Iya, sudah muncul. Ya, nanti kita akan coba ungkap dari sisi goibnya. Coba kita hadirkan salah satu goib yang mengetahui kejadian tersebut. Coba nanti kita akan melakukan mediumisasi. Kita akan tanya-tanya saja, bukan minta saran, cuma tanya-tanya saja. Itu gimana ceritanya? Langsung saja, Mas, ya. Iya. Bismillah. Ya Allah, dengan sembilan bersihkan teman dapat menjadi bersihkan setelah bersihkan tidak bisa masuk suratnya dan ini rasuk Muhammad yang tadi bimbing tengah kuat tidak tembus saya bangsa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembilan saya tarik salah satu goib yang mengetahui tentang kejadian dan keadaan sapi merah di Yerusalem yang asli ketarik saya Allah kuasa itu kita maaf, ini dengan bahasa apa, Mbah? Ya udah, bisa peta suara yang tersambung dan bisa bahasa Indonesia pasti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab salam ini berarti sudah muslim. Yo, kok seperti itu kenapa? Berarti bohong ini. Sampan siapa? Maaf, tadi adalah penyusup. Iya. Sekarang sudah kabur. Sudah, tadi adalah iblis sebenarnya. Masih itu ya. Berani masuk ya iblisnya. Berani karena dia sembunyi di sela-sela. Setelah menarik, dia cepat. Ada waktu senggang, hanya sedikit celah saja dia bisa masuk langsung. Sebentar itu dia harus belikannya ya. Dari sampai ini bangsa apa, Mbah? Saya adalah jin muslim.
yang berada di sana. Mohon maaf, saya potong dulu ya, biar nanti Silakan. kalau ada yang nyusup lagi biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jin dalam mengatur berbohong, otomatis tubuhnya menjadi panas. Allah. Jadi begini Mbah, tadi saya akan narik salah satu gaib yang mengetahui, entah itu dari bangsa siluman ataupun bangsa jin, yang paling mengetahui tentang kejadian sapi merah di Yerusalem itu, keberadaannya itu di mana, apakah benar sudah ada, terus itu kenapa kok harus sapi merah yang jadi pertanda itu gimana Pak? Tolong ceritakan. Sebenarnya itu bukan pertanda. Iya. Sebenarnya sapi merah itu sudah dari dulu diuji coba sama mereka, bangsa-bangsa Yahudi itu. Mereka mengkloning sapi satu dengan yang lain biar menjadi warna merah bersih. Beberapa tahun ke belakang mereka melakukannya sampai mereka mencari bibit-bibit yang bisa mengkloning sapi merah. Itu sapi merah kok diuji coba itu maksudnya gimana Pak? Ya, mereka ingin mempersembahkan itu untuk juru selamat agama mereka. Jadi mereka itu menggunakan cara-cara untuk menyelamatkan kaum mereka atau gimana itu maksudnya? Nah, jika mereka menghidangkan sapi itu ke penyelamatnya mereka dari bangsa mereka sendiri, dari agamanya sendiri. Oh, agama Yahudi atau agama Nasrani itu ya? Semua pengikut Yahudi, Nasrani ada juga yang Yahudi. Meskipun gitu, Islam juga ada yang mengaku-ngaku sebagai Islam, tapi sebenarnya juga Yahudi. Hanya ngaku-ngaku aja. Banyak. Di daerah sana itu ya? Daerah sini juga ada. Tadi kan Sampan menyebutkan itu untuk persembahan. Yang dimaksud itu disembahkan kepada siapa? Juru penyelamat. Juru penyelamat kan ada namanya, Mbak? Iya. Di agamanya mereka disebut Mesias. Mesias. Ya, kalau di agama Islam disebutnya Dajjal. Jadi yang dinamakan pelindung mereka itu Dajjal itu ya? Benar. Mereka semua nanti akan ikut Dajjal. Nanti kalau misalkan sapi merah sudah ditemukan, sudah dipersembahkan, nanti itu akan ada kejadian gimana? Perubahan seperti apa maksudnya? Nanti akan terjadi bersamaan di bayatnya Imam Mahdi. Oh, jadi berbarengan? Ya, nanti akan ada kuil yang dibangun sangat besar Di sana. Oh. Nanti dipersembahkan di kuil itu. Jadi sapi merahnya itu dibawa ke sana dipersembahkan Dajjal itu ya? Benar. Yang dianggap mereka juru selamat. Terus selama ini Dajjal itu kan masih dikurung atau ditahan tuh, Mbak? Selama Imam Mahdi belum dibayat secara jasad, masih belum keluar. Nanti akan dibayat secara jasad. Iya. Sekarang sudah dibayat secara rohani. Oh, jadi rohaninya sudah dibayat, sudah. Tinggal jasadnya. Iya. Kemarin kan kita menguak masalah Imam Mahdi tentang kehadiran atau kedatangan matahari, gerhana matahari itu ya. Ini apakah ada hubungannya sama kejadian ini? Ya ada, karena mereka mempersiapkan buat, kalau di sini namanya sesajen tumbal.
Sama di sana persembahan namanya. Nanti sapi itu disembelih. Terus darahnya atau apanya yang dikasihkan Dajjal? Semuanya. Oh, semuanya. Dipersembahkan Dajjal semuanya. Semuanya. Nanti kalau setelah dipersembahkan, Dajjal akan keluar. Ya sudah keluar itu, tapi disembahkan gitu. Oh iya, gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa golongan agama selain Islam itu yang di sana itu yang pengikut Dajjal itu ada berapa golongan agama, Mbah, misalnya? Ya. Kalau golongan agama itu banyak nanti yang mengikutinya. Termasuk 5 agama yang sudah ditetapkan oleh semua dunia. Nanti yang terjadi akan ada 2 golongan di akhir zaman. Pengikut sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kanan siapa? Kiri siapa? Yang kanan adalah Imam Mahdi. Yang kiri adalah Dajjal. Jadi Dajjal muncul itu setelah Imam Mahdi dibaiat ya? Bersamaan. Oh, bersamaan. Itu kira-kira masih lama Pak? Masih baru? Kalau waktunya tinggal menghitung saja. Kalau di dunia itu sangat cepat. Kalau di akhirat cepat sekali. Perbandingannya kan 1:1000 atau berapa itu ya harinya. Jadi untuk umat-umat manusia di dunia ini, bagi yang beragama Muslim harus ada persiapan untuk menghadapi kejadian tersebut. Kan pasti sangat berat itu ya. Berat. Sebenarnya kalau orang sudah menghadapi Ramadan itu, ya dimanfaatkan bulannya, jangan sampai dilewatkan. Maksudnya amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Ya, semua dosa amalan dihitung semua, dosa dihapus, diganti oleh amalan-amalan baik. Semua dosa di dunia maupun akhirat dihapuskan semua di bulan suci Ramadan. Makanya dimanfaatkan dengan baik. Tadi sampai dari bangsa jin apa Sulman, Mbah? Jin saya. Tempatnya di mana tadi? Saya di kerajaan sana. Kerajaan Yerusalem sana. Nah, kerajaan gaib. Ini kembali tadi Mbah, sapi merah itu sekarang ini sudah lahir atau gimana, Mbah? Sudah lahir ya? Iya. Yang asli maksudnya? Asli sudah. Tadi kan yang percobaan kan, cuma yang sebenarnya yang aslinya ini apakah sudah lahir? Ya nanti kalau masih kecil kan belum kelihatan. Merah bersih apa tidak? Nanti kan kalau besar biasanya ada bintik hitam itu diganti sama mereka. Oh, jadi harus mulus merah itu ya? Benar. Matanya merah semua. Berarti ini di kitab-kitab, semua kitab agama itu memang benar ada, Mbak ya, kayak hal tersebut di semua kitab itu kan? Ya disebutkan semua. Semua kitab sudah ada emang ya? Ya, karena itu zaman Nabi Musa dan setelah itu semuanya sampai ke sini. Sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kayaknya sudah dekat jaraknya antara sekarang sampai nanti akan terjadinya itu peristiwa Dajjal itu ya. Ya sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu suatu pertanda akhir zaman. Ya. Nabi penutup, tidak ada nabi yang lain. Tapi wali-wali selanjutnya itu banyak. Termasuk wali mursyid itu ada juga.
Wali Songo juga itu ya. Ya sama. Penerus ajaran Nabi. Juangan Nabi. Nah, bukan Nabi, tapi wali. Berarti sapi merahnya sudah lahir, cuma beberapa waktu kemarin sudah diadakan percobaan, entah percobaan apa juga nggak tahu tuh ya, percobaan penyembelihan. Kalau memang itu belum menemukan sapi merah yang asli, kalau hanya percobaan itu gimana Mbak itu? Ya nanti ditunggu sampai besar. Jika masih ada noda putih, hitam, abu-abu, tidak bersih, diganti lagi. Oh gitu. Sampai dia menemukan yang bersih. Berarti selama ini mereka itu belum menemukan. Dong. Pas pada waktunya nanti memang benar-benar menemukan ya. Benar. Karena itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Memang sengaja diberikan oleh Allah untuk pertanda bahwa itu akhir zaman ya. Benar. Itu sudah digariskan. Sudah ada di Al-Quran. Sudah. Dulu bangsa Yahudi itu miskin. Tidak kayak sekarang. Sekarang banyak yang kaya. Ya, karena itu sudah ada susunannya. Sesuai apa yang ditakdirkan oleh Allah. Benar-benar. Ya, saya kira seperti itu, Mbah. Sudah jelas pokok permasalahannya. Intinya sapinya itu sudah lahir, cuma kan mereka itu belum menemukan sapi yang asli. Dan nanti sapi yang asli itu akan hadir setelah memang pada waktunya sudah tiba ya. Oh, seperti itu. Terima kasih atas informasinya dan waktunya. Mohon maaf apabila saya merepotkan sampean. Monggo sampean kembali sendiri apa saya antar? Saya kembali sendiri. Monggo silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya Allah. Kembali mitra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses mediumisasi tadi berjalan dengan lancar. Jadi intinya memang sapi merah itu sudah ada, cuma kan mereka belum menemukan yang sesungguhnya. Itu memang di kitab-kitab suci itu, semua kitab suci itu memang sudah ada, termasuk di Al-Quran itu sudah digariskan bahwa nanti kalau sapi merah itu sudah muncul, itu merupakan suatu pertanda bahwa itu akhir zaman, dan berbarengan dengan dibaiat Imam Mahdi secara jasad dan secara rohani. Kemarin sudah dibahas, itu sudah insya Allah sudah dibahas secara rohani, tinggal baiatnya secara jasadnya belum. Nanti waktu kemunculan Imam Mahdi itu dibaiat berbarengan nanti munculnya sapi merah sebagai persembahan Dajjal atau apa itu. Saya kira seperti itu. Kurang lebihnya kami maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata kami. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.